Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita akan mempelajari ilmu fikih, yakni mengenai tentang masalah toharoh. Sebelumnya kita belajar dasarnya dulu. Yang pertama adalah tata cara istinja dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebelum kita melakukan ibadah ataupun ibadah yang lainnya, sholat ataupun puasa dan yang lainnya, perlu kita ketahui untuk keabsahan di dalam kita beribadah. Salah satunya adalah kita paham di dalam istinja. Istinja itu adalah, kalau bahasa kita adalah cebok. Maka kita harus paham ketika diri kita mengeluarkan hajat, mengeluarkan kotoran, mengeluarkan najis, maka bagaimana tata cara membersihkannya agar badan kita ini, jasad kita ini suci daripada najis. Baiklah, kita mempelajari thaharah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang menjaga daripada kebersihan dan selalu bersuci. Salah satunya adalah istinja. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut. Yang pertama, alat bersuci seperti air, tanah dan sebagainya. Yang kedua, cara bersuci. Yang ketiga, macam dan jenis najis yang perlu disucikan. Kita jadi kudu tahu mana najis kecil, najis sedang dan juga najis besar, atau yang disebut dengan najis mukhaffafah, najis mutawasitoh dan najis mughalazah. Terus benda yang wajib disucikan. Terus sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Itu adalah perihal bersuci meliputi beberapa hal. Selanjutnya bersuci ada dua. Yang pertama adalah bersuci daripada najis. Yang kedua bersuci daripada hadas. Sedangkan hadas ada hadas kecil dan juga hadas besar. Yang keduanya ini tata cara membersihkannya itu berbeda. Begitu. Yang pertama adalah tata cara cebok ketika kita buang hajat, buang kotoran, ataupun pipis, buang air kecil. Ini bagaimana cara kita beristinjanya? Salah satunya dengan menggunakan air. Ketika kita tidak mendapati air, maka kita harus mencari tanah selain daripada air, ataupun debu, ataupun benda-benda lainnya yang sifatnya najis, yang sifatnya suci. Selanjutnya kita juga harus mengetahui macam-macam air untuk kita bersuci. Ada air mutlak, ada air musammas, ada air mustakmal, ada juga air mutanajis yang perlu kita ketahui. Lalu bagaimana ketika kita melakukan istinja ini? Apakah kita menggunakan air yang boleh menggunakan air yang mutanajis, atau boleh menggunakan air yang mustakmal, atau yang bagaimana? Perlu diketahui bahwa untuk kita menghilangkan najis, alangkah baiknya kita menggunakan air yang mutlak, air yang suci, mensucikan, untuk keabsahan di dalam kita istinja. Begitu. Tata caranya bagaimana? Ketika kita buang air besar, tata caranya adalah membersihkan dengan tengah jari kita ini sampai dengan bersih, sampai dengan keset daripada dubur kita ini. Maka kita ada keyakinan bahwa kotoran itu tidak ada, dari segi bau, dari segi rasa, dan juga dari warnanya sudah tidak tampak lagi, ataupun baunya, dan terasa sudah keset di dubur kita, maka insya Allah itu akan bersih. Selanjutnya, kalau seandainya kita pipis, ya berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan tata caranya. Alangkah baiknya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW ketika kita buang air kecil, yaitu dalam kondisi jongkok, jangan berdiri. Sebab orang yang kencingnya berdiri itu kurang sempurna dalam pengeluaran air seninya. Tapi kalau orang yang kondisinya jongkok, dia akan sempurna dalam membuang air seninya. Lalu bagaimana tata caranya?
Untuk laki-laki dia posisinya itu dalam kondisi jongkok dengan tumpuan kaki kanan, sedangkan kaki kirinya itu agak ke depan sehingga perutnya ini agak menekan ke depan sehingga air seninya ini akan lancar untuk keluarnya. Lalu di samping itu juga harus kita mendehem. Mendehemnya itu bukan seperti bukan, tapi ada tekanan di dorongan di dalam perut ini agar sisa kencingnya itu akan keluar sempurna. Terus kita balikan badan ke arah kiri dan kita balikan lagi ke arah kanan agar sisa-sisa daripada air kencing itu keluar dengan sempurna. Barulah kita basuh air kencing kemaluan kita dengan air yang mutlak dengan tata cara mengurut daripada kemaluan kita sehingga sisa-sisanya itu akan keluar semuanya sampai dengan tetes terakhir begitu. Dan sudah yakin bahwa tidak ada tetesan lagi dan semuanya kita bersihkan. Nah, ada khawatiran ketika air bekas pipis kita itu ada cipratan ke kaki kita, maka setelah kita pipis atau kita kencing, kita siramkan di kaki kita itu dengan air mutlak agar najis-najis yang menempel di kaki-kaki kita akan hilang. Begitu juga perempuan. Itulah tadi tata cara kita buang hajat untuk membersihkannya dan juga buang air kecil. Dan perlu diketahui juga di dalam kita buang hajat itu perlu dengan adab tata cara yang baik begitu. Ketika kita mau masuk WC kita harus baca doa dan melangkah dengan kaki kiri. Serta di dalam hammam ataupun kamar mandi kita tidak boleh berbincang-bincang atau berkata-kata ataupun menyanyi begitu, cukup diam saja. Terus keluar daripada WC maka dahulukan kaki kanan untuk keluarnya. Insyaallah mudah-mudahan ini manfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.